Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tentang kerapatan. Pengertian tentang kerapatan sudah kita bahas pada bab sebelumnya, sehingga kita bisa skip. Ini juga kita skip. Ini juga sudah kita sampaikan, kita skip. Berikutnya adalah kerapatan, tipe-tipe kerapatan. Terdapat kerapatan absolut, kerapatan relatif, dan kerapatan curah. Kerapatan absolut adalah pengukuran kerapatan sesuai dengan definisi massa persatuan volume. Sementara kerapatan relatif adalah membandingkan antara kerapatan suatu bahan dengan kerapatan bahan lain yang kita jadikan sebagai standar. Yang ketiga adalah kerapatan curah. Kerapatan curah adalah kerapatan suatu bahan yang berbentuk butiran-butiran kecil. Ketika kita mengukur beras misalnya, kerapatan curah beras itu adalah volume beras dibagi dengan massa beras dibagi dengan volume beras. Nah, yang jadi masalah di sini adalah volume beras yang kita ukur di dalamnya termasuk volume celah-celah udara. Nah, itu yang membedakan antara kerapatan curah dengan kerapatan absolut. Kerapatan absolut membuang volume celah udara, sementara kerapatan curah volume celah udara masih dimasukkan ke dalam perhitungan. Itu beda utama antara kerapatan absolut dengan kerapatan curah. Jadi, beras bisa kita ukur kerapatan absolutnya, bisa kita ukur kerapatan curahnya. Kerapatan curah beras relatif lebih mudah diukurnya. Tinggal kita mengukur volume curahnya, mengukur massanya, selesai. Sementara kalau kita mau mengukur kerapatan absolut beras, maka kita harus menghitung berapa volume celah udara, dan itu kita harus kurangkan terhadap volume total. Baik, penetapan kerapatan absolut. Yang pertama, sampel bersifat homogen. Kalau dia cairan, dia tidak mudah menguap. Berikutnya adalah prinsip penetapan. Sampel dibentuk sehingga memungkinkan pengukuran volume dan penimbangan massa. Untuk penimbangan massa, saya rasa tidak akan terlalu banyak masalah. Kenapa? Karena menimbang tidak dipengaruhi oleh bentuk. Tetapi untuk pengukuran volume, ini akan dipengaruhi oleh bentuk. Maka kita harus membentuk dia menjadi suatu benda yang dapat kita ukur volumenya, entah itu kubus atau yang lainnya. Berikutnya adalah bagaimana jika volumenya itu tidak bisa dibentuk sedemikian rupa. Maka volume dapat kita hitung melalui hukum Archimedes. Atau bisa juga dengan memasukkan benda tersebut ke dalam suatu cairan, kita ukur kenaikan cairannya. Itu yang kita anggap sebagai volume benda. Berikutnya adalah untuk sampel dengan kerapatan rendah, perlu menggunakan teknik penimbangan vakum. Mengapa harus ada teknik penimbangan vakum? Untuk koreksi gaya apung. Ingat bahwa udara juga merupakan fluida, sehingga udara memberikan kontribusi terhadap gaya apung. Berat suatu benda itu sesungguhnya adalah berat absolut dia dikurangi dengan berat koreksi gaya apung. Nah, gaya apung berkaitan dengan rho. Nah, ketika kerapatan suatu benda ini rendah, maka dia akan mendapatkan pengaruh dari kerapatan udara, sehingga gaya apungnya menjadi lebih terukur. Oleh karena itu, perlu menggunakan koreksi gaya apung. Dalam hal ini adalah penimbangan vakum. Coba Anda pikirkan, kenapa harus vakum? Berikutnya, bagaimana kita mengukur kerapatan fluida? Kita menggunakan pyknometer. Pyknometer
pada prinsipnya adalah kita mengukur volume dari cairan di dalam wadah yang kita namakan piknometer itu, kemudian kita timbang. Bagaimana kita melakukan pengukuran jika kita tidak memiliki piknometer? Nah, piknometer dapat kita ganti dengan menggunakan labu takar. Boleh. Untuk kondisi darurat kita bisa menggunakan labu takar. Berikutnya ada dua jenis piknometer yang sudah diketahui volumenya dan yang belum diketahui volumenya. Ini masalah teknis saja, tidak terlalu masalah. Kemudian, beberapa yang perlu diperhatikan tentang kerapatan. Penetapan kerapatan absolut cairan menggunakan piknometer. Volume piknometer harus kita perhatikan, sama seperti labu takar, 50 mm kah, mililiter kah, 100 ml kah, dan seterusnya. Berikutnya, pikno kita timbang dalam kondisi kosong. Ingat, piknonya sudah dalam kondisi bersih. Kita timbang dalam keadaan kosong, kita isi sesuai dengan volume yang dimaksud. Kalau kita menggunakan labu takar, maka kita isi sampai tanda tera. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita tepatkan volumenya. Kemudian isi kembali, timbang kembali pikno yang sudah terisi tadi. Volume dari fluida itu adalah sesuai dengan yang tercantum pada piknometer. Kemudian masanya, massa dari cairan yang kita ukur adalah massa pikno yang terisi dikurangi dengan massa pikno kosong. Sudah, ini hal yang biasa. Anda sudah biasa melakukan pengukuran dengan menggunakan labu takar. Kemudian, massa jenisnya Rho sama dengan M per V, dengan rumus seperti yang tertera pada layar. Berikutnya adalah penetapan kerapatan relatif. Ini pada dasarnya sudah kita sampaikan, kita bisa skip. Berikutnya adalah pengukuran kerapatan relatif padatan. Kita bisa menggunakan penetapan secara langsung, menggunakan kerapatan sampel dibagi dengan kerapatan standar secara terpisah. Kemudian kita bandingkan keduanya. Dapat juga kita menggunakan neraca pegas atau neraca torsi. Neraca pegas yang menggunakan pegas, kemudian kita pasangkan beban di bawahnya, kemudian terbaca alatnya. Ini dapat kita gunakan untuk mengukur kerapatan benda yang tidak beraturan. Benda diukur ditimbang dalam udara terbuka, kemudian ditimbang kembali di dalam air. Nah, kerapatan relatifnya adalah RT sama dengan WU per WU min WA. Ini adalah kerapatan relatif terhadap densitas air. Kalau kita ingin mengukur kerapatan relatifnya terhadap cairan yang lain, tinggal kita ganti cairannya dengan cairan tertentu sesuai yang kita inginkan. Kemudian dapat juga kita melakukan penetapan RT dengan menggunakan piknometer. Kita menggunakan piknometer sama seperti sebelumnya, namun kita lakukan 2 kali pengukuran, yaitu pengukuran menggunakan cairan sampel dan pengukuran menggunakan cairan standar. Kemudian kita bisa langsung gunakan persamaan WS min WP per WA min WP. Berikutnya adalah penetapan relatif density cairan dengan hidrometer. Hidrometer merupakan sebuah alat ukur massa jenis cair yang merupakan aplikasi dari hukum Archimedes. Ingat, hukum Archimedes
ketika suatu benda kita masukkan maka ke dalam fluida, maka dia akan mengalami gaya apung. Nah, besar kecilnya gaya apung ini akan ditentukan oleh berapa banyak dia yang tenggelam. Semakin besar gaya apungnya, makin sedikit bagian benda yang tenggelam. Prinsip dasarnya itu. Bentuknya adalah seperti ini. Ini gambaran dari hidrometer. Ada skala, bagian atas biasanya lebih kecil, bagian bawah lebih besar, kemudian ada pemberat. Kenapa ada pemberat di bawah ini? Pemberat di bawah ini menunjukkan untuk membuat hidrometer dapat tegak di dalam cairan. Kemudian bagian bawah relatif besar. Ini dimaksudkan untuk memperbesar dari gaya apung. Sementara bagian atas dengan skala ini lebih tipis supaya dia pembacaannya lebih sensitif. Nah, kita masukkan ke dalam suatu cairan, maka ada skala dapat kita langsung gunakan pembacaannya seperti biasa. Bahasan ini sudah kita sampaikan pada slide gambar tadi. Baik, berikutnya adalah pengukuran kerapatan butiran. Ingat, untuk kerapatan butiran kita bisa menghitung kerapatan curah maupun kerapatan absolut. Kerapatan curah adalah massa bahan padat berbentuk butiran dibagi volume curah. Volume curah yang di dalamnya masih mengandung celah-celah udara. Sementara kerapatan absolut dapat kita hitung dengan mengurangi volume celah udara. Baik, misalnya pada semen, sampel ditimbang untuk mengetahui bobotnya, kemudian dimasukkan ke dalam minyak tanah. Kenaikan volume minyak tanah ditetapkan sebagai volume semen. Begitu juga untuk kerapatan beras, kita masukkan ke dalam parafin, maka penambahan kenaikan volume parafin adalah volume absolut beras. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.